Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 di dalam mata kuliah Hukum Filsafat Islam ingin menjelaskan mengenai ilat sebagai landasan berpikir filosofis hukum Islam. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian ilat. Secara etimologi, ilat berarti alasan atau sebab. Dengan kata lain, ilat merupakan nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit itu dikatakan ilat karena dengan adanya penyakit, tubuh manusia berubah yang darinya sehat menjadi sakit. Kemudian secara terminologi, para ulama klasik telah membedakan atau telah memberikan rumus hakikat atau esensi ilat ini. Berdasarkan pelacakan terhadap definisi yang mereka keluarkan, ditemukan sejumlah pengertian atau hakikat ilat yang penyebutannya bermacam-macam. Sebut saja di antaranya Imam Al-Ghazali misalnya, menyebutkan ilat dengan manat al-hukum atau sangkutan hukum, yang mana dalam salah satu pernyataan beliau menyatakan bahwa yang disebut ilat itu adalah pautan hukum di mana syar'i menghubungkan hukum dengannya, yang mana pandangan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Malik, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilat itu ialah pautan atau sangkutan hukum di mana syar'i menghubungkan ketetapan hukum dengannya. Dari beberapa definisi para ulama, di sini kami simpulkan bahwa tidak ada suatu ketetapan hukum yang tidak didasari oleh ilat, yang mana artinya suatu ketetapan hukum yang disyariatkan pasti ada yang mendorong, mempengaruhi, menggerakkan dan memunculkannya, yakni ilat tersebut. Sebab jika tidak demikian, tentu hukum tidak perlu disyariatkan. Selanjutnya mengenai macam-macam ilat, yang mana ilat dari segi cara mendapatkannya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya, maka ilat dibedakan kepada dua macam, yaitu ilat yang didasari kepada dalil naqli dan ilat yang didasari pada dalil akal. Ilat dari segi bisa atau tidak didapatkan kepada kasus hukum lainnya. Dari segi ini, ulama usul membagi ilat itu kepada dua bentuk, yaitu ilat muta'adiyah dan ilat qasirah. Ilat muta'adiyah adalah ilat yang ditemukan dalam suatu kasus dalam nas dan dapat diterangkan kepada kasus hukum lainnya. Hal ini dimungkinkan karena bisa saja ilat dalam hukum asal itu terdapat juga dalam furu atau kasus lain. Kemudian ilat dari segi kegunaan dan kedudukannya dalam pensyariatan hukum dalam bentuk ini, alias Abu Bakar membedakan ilat kepada dua macam, yaitu yang disebut ilat tasyri dan ilat qiyasi. Ilat tasyri adalah ilat yang digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ilat yang mendasarinya telah bergeser. Kemudian ilat qiyasi adalah ilat yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nas dapat diberlakukan kepada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nas karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Selanjutnya mengenai syarat-syarat ilat, di mana Nasrun Harun telah menyimpulkan sejumlah syarat yang dikemukakan oleh para ulama usul, di antaranya yaitu yang pertama, ilat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekadar tanda-tanda atau indikasi hukum. Selanjutnya, ilat itu harus jelas, nyata, dan bisa ditangkap oleh indera manusia karena ilat merupakan pertanda adanya hukum. Kemudian, ilat dapat diukur dari dan berlaku bagi semua orang. Selanjutnya, ilat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya, ilat itu tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Selanjutnya, ilat yang bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Selanjutnya, ilat itu tidak datang belakangan dari hukum asal. Selanjutnya, hukum yang mengandung ilat tidak mencakup hukum. Selanjutnya, ilat terdapat hukum syara. Selanjutnya, ilat itu tidak bertentangan dengan ilat lain yang posisinya lebih kuat. Selanjutnya, apabila ilat diistinbatkan dari nas, maka ia tidak menambah nas itu sendiri. Yang terakhir, yaitu ilat itu bisa ditetapkan dan diterapkan kepada kasus hukum lain. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.